Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Ramadhani dengan NIM 20407502061 dari kelas M245 dan dari jurusan PGSD. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu klasifikasi kata dan proses morfemis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi kata. Klasifikasi kata adalah pengelompokan kata berdasarkan fungsi, bentuk, dan maknanya dalam suatu bahasa. Pengelompokan ini bertujuan untuk memahami bagaimana kata digunakan dalam kalimat serta bagaimana kata dapat berubah atau berhubungan satu sama lain. Dan ada pun juga jenis-jenis klasifikasi kata. Kata dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsi dalam kalimat atau kelas kata atau part of speech. Klasifikasi ini membagi berdasarkan perannya dalam suatu kalimat seperti nomina atau kata benda, menunjukkan benda, orang atau konsep, contohnya buku, rumah, atau kebahagiaan. Verba itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan atau keadaan, contohnya itu berlari, membaca, dan tidur. Dan ada pun juga adjektiva atau kata sifat, yaitu menjelaskan sifat atau keadaan, contohnya itu tinggi atau cantik. Selanjutnya, kata dalam bahasa Indonesia bisa mengalami proses morfemis atau perubahan bentuk. Ada 4 proses utama. Yang pertama itu afiksasi atau pengimbuhan. Afiksasi adalah proses penambahan imbuhan pada kata dasar, dan ada pun beberapa jenis kata afiks. Yang pertama itu prefiks atau awalan, seperti ber pada kata berlari atau me pada kata menulis. Yang kedua itu sufiks atau akhiran, seperti an pada kata makanan, dan konfiks itu awalan dan akhiran sekaligus, seperti ke an pada kata keadilan. Infiks atau sisipan, seperti l pada kata gemetar. Yang kedua itu reduplikasi atau pengulangan kata. Kata bisa mengalami pengulangan untuk membentuk makna baru, contohnya dwilingga penuh atau kata diulang sepenuhnya, contohnya itu anak-anak dan buku-buku. Terus dwilingga sebagian atau ulang sebagian kata, contohnya itu lelaki atau pepohonan. Dan kata ulang berubah bunyi, yaitu contohnya sayur mayur, gerak-gerik. Dan kata ulang semu itu contohnya kupu-kupu atau laba-laba. Dan yang ketiga yaitu komposisi atau penggabungan kata. 2 kata dasar bisa digabung menjadi satu makna baru, seperti kata majemuk biasa, kata majemuk idiomatik. Dan kata majemuk biasa itu contohnya rumah sakit, mata pelajaran. Dan yang contoh majemuk idiomatik yaitu kambing hitam, meja hijau. Dan yang keempat yaitu morfofonemik atau perubahan bunyi dalam morfologi. Ini terjadi saat ada perubahan bunyi dalam kata karena proses morfologis. Misalnya me plus pakai menjadi memakai. Terus contoh katanya juga me plus tambah sapu menjadi menyapu. Dan pada kesimpulannya bahwa jadi pembentukan kata dalam bahasa Indonesia melibatkan berbagai proses seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan perubahan morfofonemik. Memahami proses ini membantu kita untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.